Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uthi bidinil haqqi wal huda sallallahu alaihi wa ala alihi as-sadati syurafa wa ashabihil kiramin nubala wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum bit taqwa wa muraqabatillahi bis sirri wan najwa, fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, para pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Jarir Bangkinang, Ketua Yayasan, sebelumnya para pembina, pengawas dan pengurus, mudir ma'had dengan para sekolah, para wakil, para kepala dan karyawan-karyawati, dan yang saya hormati, yang saya muliakan orang-orang tua, wali, santri, dan yang saya banggakan dan saya sayangi adik-adik santri Ma'had Ibnu Jarir yang merupakan harapan di masa depan, khususnya setelah kami dibungkus dengan kain kapan, tapi nggak tahu kami kapan. Yang jelas itu pasti, dan insya Allah adik-adik sebagai pengganti. Atau boleh juga nih sekarang, boleh juga ada yang mau ganti, silakan. Ada yang mau ganti kalau Ustaz di sini sekarang? Ustaz duduk di situ. Yang mau tunjuk tangan. Oh belum, alhamdulillah. Berarti masih kesempatan saya masih. Tapi insya Allah dalam beberapa tahun ke depan, ini semua ini jadi pengganti kami. Dah, biar kami bisa cepat pensiun dini. Nah, ya karena kami sering dituntut oleh para guru kami untuk banyak menulis. Kalau sampai sekarang masih banyak bercakap. Ya, kalau banyak cakap, dah apik nuli. Banyak nuli, tapi sukuang bercakap. Kini mungkin masih fase bercakap banyak. Oleh sebab itu kalian harus berani, harus belajar di sini untuk banyak bercakap nanti supaya kami bisa pensiun untuk bisa menulis. Siapnya? Berapa tahun? Kalau Ustaz tidak lama perlu 7 tahun di Darun, 2 tahun di Jakarta, 15 tahun di Madinah. Nah, kalian perlu berapa tahun? Sama juga. Berarti lama lagi nampaknya. Awak kira dah cepat, ini masih lama nampaknya. Baik, ala kulli hal. Hari ini bagi saya sangat istimewa karena kita di pagi yang
didoakan barakah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita insyaallah memanfaatkan umur kita, memanfaatkan umur yang mahal ini. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang suaranya bila mengaji membuat menangis sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut Nabi salawat ya, bukan selawatan, salawat. Kalau selawatan sedikit, selawatan i'rabnya salah, itu salawatin harusnya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau sebut nama Nabi nanti selawat ya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma min yawmin ashraqat fihi asy-syams wa lam aqtabis fihi ilman aw hudan wa lam aktasib fihi ilman falaysa min umuri." Setiap hari terbit matahari tapi saya tidak mendapat hidayah di dalamnya, tidak dapat petunjuk pada hari itu untuk menuju Allah SWT, atau tak menghasilkan ilmu, maka hari itu tak terhitung dalam catatan umur saya. Maksudnya umur yang menghasilkan, umur yang produktif, umur yang berguna. Berarti hari itu lewat, tidak berguna bagi kehidupan saya. Alhamdulillah hari ini kita duduk di mana? Di majelis ilmu, dan insya Allah di majelis al-huda, insya Allah di majelis dinil haqq, ilmu, petunjuk, dan insya Allah amal yang saleh. Nah, kita bersyukur pagi ini kita mulai dengan amal ini. Acaranya di masjid. Coba lihat barakah acara di masjid itu. Masuk mesti dengan wudu, ya dah? Dah menggugurkan dosa-dosa, meninggikan derajat. Melangkah kepadanya, setiap diangkat meninggikan derajat. Langkah diturunkan menggugurkan dosa-dosa. Tanda dia tempat baik, masuk pakai tangan kanan, merangkak tuh ya, pakai kaki kanan. Nah, jadi tidak perlu merangkak masuk masjid. Nah, pakai kaki kanan, jelas ya. Dan membaca bismillah tadi, berdoa bismillah. Nah, siapa yang hafal doanya? Nah, silakan. Masya Allah, tidak ada salat sama Nabi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Oh, berarti di dalam masjid ini banyak rahmat ya. Berapa orang rahmat sekarang dalam? Yang bernama rahmat tunjuk tangan. Yang bernama rahmat satu, lagi dua. Semua yang bernama rahmat maju ke depan. Awak kan minta rahmat tadi kan? Maka kita panggil ke depan, sini. Rahmat maju cepat. Nah. Oh ya, masya Allah. Antum juga? Enggak. Antum mau juga maju? Bilang iya, rugi enggak maju. Ayo cepat. Enggak mau? Ini pena 4 buah, pas pula 4-nya. Mau kalian? Enggak mau ini? Enggak mau pena? Mau? Ini pena enggak dijual di Indonesia.
Mau gitu. Dia buatan Jepang, tapi tak saya cari-cari di Indonesia, saya cari di Medan tak ketemu, dicari Jakarta juga tak jumpa, di Pekan pun tak dapat. Apalagi di Bangkinang. Makanya ini baru saya pesan baru nih kan, baru lagi, baru sampai. Mau uangnya atau mau ininya? Keduanya. Taib, pinter, boleh dua-duanya. Taib. Ini penyebab nama Rahmat terpanggil tadi. Silakan. Masya Allah. Apanya juga? Uangnya juga? Wah. Ya Allah. Ini biasa di belakang tidak dapat nanti jadinya. Masya Allah. Berapa? Satu cukup kan? Hah? Tambah lagi? Enggak, alhamdulillah. Taib, kalian kenapa? Masih nunggu? Kenapa masih nunggu? Mau, bilang aja mau dia. Nih, Masya Allah. Itu masih baru tuh. Kalau enggak mau nanti kasih sama yang lain ya. Taib. Mau juga? Fadhal. Masya Allah. Masya Allah. Rahmat juga. Dari mana sayang? Penyasawan. Banyak sawah di sana. Baik, Masya Allah. Suka makan sate nampak. Sate 5.000 enggak dapat sih. Dapat sate 5.000-nya? Rahmat. Dapat dah sate 5.000? Dapat. Alhamdulillah. Berarti tak perlu tambah. Fadhal. Dari Rahmat dari Pasaman. Dari Pasaman. Oh jauh nih, Pak. Berarti 2 kali makan satenya. Iya. Iya, dikasih 2 kali makan sate. Ini untuk jauh. Iyalah, silakan. Nah. Masya Allah, Rahmat. Itu tanpa direncanakan Begitulah rezeki itu kadang tidak direncanakan datang. Tiba-tiba nama Rahmat terus panggil gara-gara ini. Ya, Masya Allah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Taib, saya tidak tahu untuk yang lain tak apa nanti. Yang jelas yang 2 ini tidak. Ini tidak. Masuk masjid, baca doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Pas masuk masjid, kita apa yang kita lakukan? Langsung berbaring? Salat dulu. Kebaikan lagi, subhanallah. Salat adalah baik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Habis salat langsung yang jelas menghadap ke kiblat. Duduk menghadap ke kiblat pula. Kalau menghadap ke kiblat, malu kita kalau tidak berbuat yang baik. Makanya di masjid orangnya tenang-tenang. Kan tidak ada hiruk pikuk tadi lah. Semua tenang. Walaupun tidak baca Quran misalnya, tapi tenang. Karena hatinya tentram. Apalagi kalau tadi sudah makannya, sudah. Oh, belum? Puasa hari ini? Tidak ada sarapan, Ustaz? Oh, nunggu sampai orang tua. Berarti memang tidak boleh lama-lama sih. Iya, ini rahasia. Ini penguat untuk saya tak lama-lama. Karena memang tidak bagus cerita lama-lama di orang yang sedang nunggu makan. Sudah datang maknya? Enggak tahu juga. Siapa nama maknya? Diumumkan? Yang jelas, insya Allah biasa datang ya. Apa lauk kesukaannya? Ikan padang? Rendang apa? Rendang ayam. Kalau tidak datang nanti emaknya, Ustaz yang belikan rendang ayamnya. Ya? Tolong Ustaz, catat Ustaz. Kalau emaknya tidak datang bawa rendang ayamnya Ustaz yang tanggung. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Mana kampung? Kampung mana? Kampung di mana? Di mana?
Tak ada nama kampung pendopo dah. Engkinang. Engkinang tu nasi. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur hari ini kita berada di tempat yang besar, tempat yang tenang, tempat yang sejuk, di majlis yang tak perlu khawatir. Sebab siapapun yang duduk beruntung, tak ada yang rugi. Siapa yang bilang? Jawab cepat. Yang bilang siapa yang duduk di majlis seperti ini tak ada yang rugi. Yang tahu tunjuk tangan. Siapa yang bilang? Ada yang tahu? Rafiq tahu? Dah sering ada Ustaz bilang. Bilang aja Ustaz yang bilang aja. Nah, bukan. Allah sendiri yang katakan. Dalam hadis qudsi, orang yang duduk di majlis zikir, majlis zikir, dan sebaik-baik majlis zikir majlis ilmu. Siapapun yang hadir sekalipun tujuannya bukan untuk belajar, coba bayangkan, sekalipun tujuannya bukan untuk belajar, untuk nunggu rendang ayam misalnya, ya misalnya untuk nunggu rendang ayam misalnya, tapi kata Allah SWT tetap dapat hadiah. Qumu maghfuran lakum, berdiri dosa kalian diampuni. Allah, awak berhutang ke Allah Ta'ala, malu kita tidak dibayar. Gimana cara bayarnya? Hadir di majlis, hadir di majlis zikir, majlis ilmu. Insya Allah utang tansu. Ini kalau utang tak bansu, bos aja nyoleh awak, tak. Maka rajin di majlis ilmu. Nah, kalau demikian, apa yang dikhawatirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi, bahwa bila datang satu hari terbit matahari, tak ada hidayah dapat, tak ada ilmu didapat, artinya hari itu sia-sia. Alhamdulillah, insya Allah hari ini tidak sia-sia. Siapa yang bilang tadi? Enggak, yang bilang tadi, bila terbit matahari di suatu hari, lalu habis hari itu tak ada saya dapat ilmu, tak dapat hidayah, berarti hari itu sia-sia, bukan masuk hari yang beruntung bagi saya. Siapa yang bilang tadi? Yang tahu tunjuk tangan. Nah, Masya Allah, mau sate penyesawan lagi ya? Sini. Cuman pena dah habisnya. Ya pas 4 pula di bawah tadi. Boleh ngutang? Ya, saya Ustaz pergi umroh dulu nanti tanggal 30 insyaAllah. Kalau boleh ngutang catat, kalau enggak saya kasih sate. Pilih yang mana? Dua-duanya? Ya, betul-betul pintar anak Ibnu Jarir ini. Jarang-jarang ini. Ibnu Jarir mau sudah diajar kayaknya. Sini. Nah. Baik, silakan. Cukup segini? Cukup? Alhamdulillah. Mana kampung? Mana kampung? Kan baru. Oh, tak cukup satu dah. Tambah lagi. Yang jauh-jauh harus tambah dari satu dah. Nih. Dah cukup? Alhamdulillah. Untung dia bilang cukup. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dirahmati Allah. Kita santai aja lah ya, nggak perlu tegang, tapi tetap serius ya. Jadi serius, santai sampai selesai. Insya Allah tolong ingatkan Ustaz ya waktu Ustaz. Tinggal berapa menit? Nggak banyak, suka jual nampak ada sih 50 menit. Iya Pak, 50 menit. Alhamdulillah banyak. Ustaz pendopo, alhamdulillah. Ma'asyil kiram, jadi hari yang tidak diisi dengan hidayah dan ilmu adalah hari yang rugi. Alhamdulillah,
Adik-adik di sini hari-harinya ilmu, hari-harinya hidayah, hari-harinya amal. Dan ingat, waktu ini sangat mahal. Dan dia penawarannya hanya sekali. Lewat hari ini tak akan kembali. Dulu orang sering mengatakan, semenit yang telah berlalu lebih jauh dari 100 tahun yang akan datang. Iya. Semenit yang sudah berlalu lebih jauh dari 100 tahun yang akan datang. Ada yang bisa menjelaskan? Tunjuk tangan. Tidak ada. Alhamdulillah. Apa sebab? Semenit yang sudah berlalu tak akan berulang lagi. Tak akan berulang lagi. Sedangkan 100 tahun yang akan datang mungkin masih kita temukan bila kita punya umur panjang. Tapi kalau tengok-tengok di sini tidak ada yang panjang umur nampaknya. Kecuali misalnya umur sudah berapa? Pendopo berapa umur? 12? 13 sanatan. Kalau aman 13 kalau sanatan 13. Sinilah belum dapat dari tadi ya. Nah, dari tadi tawar-tawar tidak dapat. Sini. Baik. Kalau pendopo kan dekat kan? Nah, barakallahu fiik. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Semenit yang telah berlalu lebih jauh dari 100 tahun yang akan datang. Sehingga orang Arab selalu bilang, kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang pasti dekat. Yang akan datang lebih dekat daripada yang telah berlalu. Oleh itu seorang ulama, seorang ahli zuhud terkenal digelar dengan Abidul Haramain, tapi bukan Thawbul Haramain. Kalau Thawbul Haramain Ustaz apa? Kalau lupa nama Ustaz Edwan, maaf. Ini saking dihafalnya jadi lupa gitu. Kalau Thawbul Haramain tanya beliau. Ini Abidul Haramain, ahli ibadah dari dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Yang tahu namanya tunjuk tangan. Kalau sampai kaji lihat, tidak masalah. Nanti akan tertanya di masa yang akan datang. Hafalnya Al-Imam Fudail ibn Iyad Abu Ali, Fudail ibn Iyad Abu Ali Ad-Dinawari. Ma'asyal kiram, apa kata beliau? Gara-gara lupa nama Ustaz, lupa pula apa yang dikatakannya. Apa kata beliau? Atau selain beliau? Apa katanya? Ya bunayya, wahai anakku, innaka awwalu ma wulidta, engkau sejak dilahirkan. Ada yang ingat saat-saat dia dilahirkan? Tidak ada yang ingat ya. Ustaz tidak ingat juga. Ya. Kalau ada yang ingat tunjuk tangan. Tidak. Pasti semua nangis. Semuanya menangis. Apa nangis? Iya, sedih lah. Sama adik-adik masuk ke ma'had ini, banyak yang nangis di awal-awal kan? Iya. Pindah di rumah pendopo, kemai. Nangis itu.
pindah dari rahim ibu masuk ke dunia, nangis dia. Apa sebab? Payah tu di pondok runyanya kan itu. Payah katanya. Sama yang payah di dunia tu sebab di dalam rahim dia tak buat apa-apa, makan aja terus. Ya tak? Kan tak ada makan apa-apa, langsung makan dikasih oleh Allah SWT sistemnya melalui plasenta dari ibunya. Ibunya yang makan. Makanya ibu-ibu hamil harus sehat. Makanya apa-apa kalau nak cita-cita apa, jentang hamil bini pendarahan dia. Nah, ma'asyiral kiram rahmati Allah. Ini kadang-kadang pas bini lah nak melahirkan cita-cita apa cita ke. Antu iso melahirkan tambah iso kena tinggal. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi risau dia masuk dunia ni. Tapi dalam hadis sebutkan tidak ada yang melahirkan kecuali syaitan ta'ana fihi. Kecuali syaitan akan menujinya atau menuji. Tanya Ustaz Irwan apa maknanya? Mencubit. Nak cubit beda, cubit begini, kalau menuji begini nah. Ta'ana. Apa menuji? Wah. Menusuk ya. Sehingga menangis itu bayi. Kecuali Isa ibn Maryam alaihissalam. Bawa dan ibu saya muliakan yang dirahmati Allah SWT. Tolong dimatikan apa? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana tadi? Memang kalau sudah dengar suara perempuan ini hilang konsentrasi gitu. Jadi sebab itu tolong suara-suara yang merandayu-dayu itu dihilangkan dulu. Nah, lupa sama istri kadang. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Sampai di mana tadi? Enggak, menangis tadi kan? Menangis. Sebab apa? Dunia ini penuh dengan perjuangan. Dia sedih. Nah, katanya di saat kau dilahirkan, engkau sudah istadbartad dunia. Engkau sudah mulai meninggalkan dunia. Subhanallah. Baru sampai lapai. Baru keluar sudah harus masuk kuburan lagi. Artinya apa? Wa tuqbil 'alal akhirah. Dan kamu sekarang berjalan menuju akhirat. Meninggalkan dunia menuju akhirat. Syi'ta am abaita. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Yang jelas kita sejak lahir lagi sudah akan meninggalkan dunia dan akan menuju akhirat, mati. Mana yang lebih dekat, yang ditinggalkan atau yang sedang dihadapi? Yang akan dihadapi. Makanya fa anta 'alal ladzi tuqbil aqrab minka 'alal ladzi tudbir atau tastadbir. Kamu lebih dekat kepada akhirat daripada dunia. Dunia ini kan ditinggalkan. Makanya dia sudah berlalu, tak akan kembali lagi. Tidak akan kembali lagi. Apa tema tadi? Kesempatan yang tak akan berulang. Oleh itu orang yang Allah pilih dari manusia-manusia yang hebat dalam sejarah, mereka kadang-kadang sejak kecil lagi sudah tidak seperti anak kecil. Anak kecil itu apa sukanya? Main, tak boleh? Main, makan, betul lah? Mengek, lolo, nah. Makanya banyak sekolah-sekolah pendidikan usia dini dibawa main je saudaranya. Karena kalau untuk main tak boleh sekolah je lah. Nah, jadi kaum muslimin muslimat. Banyak orang-orang yang hebat-hebat sejak kecil lagi mereka tak sempat untuk main. Diriwayatkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam, kenal Nabi Yahya? Siapa ayahnya?
Zakaria, masya Allah. Sini sayang. Ya itu bilang juga tadi ya. Iya, sini juga dua-duanya tidak apa-apa. Masya Allah. Nabi Yahya bin Zakaria. Kalau abang saya Zakaria bin Yahya, mana yang betul? Hah? Yahya bin Zakaria. Taib. Barakallahu fiik. Masya Allah. Aduh, enggak? Masya Allah. Nah, fadhal. Zakaria bin Zakaria bin. Nah, mulai ragu. Yahya bin Zakaria. Nah. Apal ke betul-betul. Kalau tidak apal ragu kita. Sebab kalau tidak berilmu kena syubhat. Makanya dihafalkan. Ini walaupun ustaz besar yang nanya, pokoknya tetap Yahya bin Zakaria, bukan Zakaria bin Yahya. Tahu bedanya? Yahya bin Zakaria Nabi, Zakaria bin Yahya pengikut Nabi. Pengikut Nabi. Mana yang lebih mulia, yang diikuti atau yang mengikuti? Alhamdulillah. Ulang lagi. Yahya bin Zakaria, bukan Zakaria bin Yahya. Hafizahullah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Yahya bin Zakaria baru berumur 3 tahun. Diajak oleh teman-teman seumurnya, "Ya Yahya, ta'al nal'ab." Ayo kita main. Apa jawabannya? La, laisa lil-la'ib khuliqt. Enggak, saya bukan diciptakan untuk main. La ilaha illallah. Masih umur 3 tahun. Bukan untuk main. Apa sebab? Main di sini salah lompat terkilir. Ya kan? Salah sepak tertimbo. Tuh tertimbo samo terkilir tertimbo samo nya nang. Tergelincir kadang pecah hidung, pecah gigi. Dia demi main dengan sebebas-bebasnya. Di mana? Di mana? Di surga. Biarlah hendak main di sini. Jelas? Pernah ke Sungai Hijau? Banyak Sungai Hijau. Lewat ya? Lewat. Di surga. Ke Sungai Hijau. Ayo ada kau enggak? Ada kau? Lepas nak minum air Sungai Hijau. Kalau minum sehat dia tu sakit. Dah amam dah. Ditambah lagi kadang-kadang banyak pula buat dosa situ. Ya banyak juga buat dosa situ. Ambo penuh basuh mahasiswa kami. Mandi dua. Itu juga ya perangkat daerah untuk memberikan pembinaan dan pengawasan. Mandi dua jantan tino. Awak kecil di acara beli mau sake, beli mau apa? Lokasi berdua deteban di situ ada juga banyak sana. Kamu tanya, selamatlah pengantin barunya. Sono ndak juga selamat, dia dapat uang yang mandi kalau pengantin baru, tapi duit selamat. Ndak, kami ndak pengantin loh Pak katanya. Ndak pengantin. Lalu apa? Kawan. Ini namanya kawin saya bilang. Bukan kawan lagi. Kalau gitu kalian berdua saya nak nikahkan sekarang. Saya telepon kepala KUA, ya teman saya juga seorang ustaz. Kan Ustaz Bangkina kan banyak teman awak juga kan. Kalau tidak senior, juniornya. Ya tinggal telepon. Waktu itu kepala KUA kan Babu Yamendra kan. Yamendra. Tidak kan tidak umur kita mangkek telepon enggak ada. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Telepon orang tua kalian. Saya punya saksi banyak di sini. KUA ada, maharnya saya yang tanggung. Ya supaya halal. Mau enggak mereka? Ya jelas enggak mau. Dia maunya di dunia ini main-main. Karena dia enggak tahu bahwa main di akhirat lebih hebat. Main di dunia ini, itulah tadi dosa kita. Sebab salah main di dunia, tidak bisa main di akhirat. Kalau salah main di dunia, di akhirat tak dapat main. Maka tinggalkan main-main, apalagi main-main itu main-main api.
sebab bisa masuk ke dalam api. Makanya jangan main api, jangan main maksiat, karena terhalang masuk surga yang penuh nikmat. Yahya alaihissalam tahu dia harga sebuah waktu yang Allah berikan. Diajak oleh temannya, ayo kita main. Apa jawabannya? Apa jawabannya? La, laisa lillahi khuliqt. Saya bukan untuk main, diciptakan. Makanya tersebut dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, ya Yahya khudil kitabah biquwa, wahai Yahya, pegang kitab ini kuat-kuat. Maksudnya bukan pegang sampai lunyai, tidak. Maksudnya pegang isinya, amalkan, turuti, dakwahkan. Subhanallah. Tapi memang luar biasa pula ujian untuk beliau, karena penentang kebenaran itu sepanjang zaman lebih banyak daripada pendukung kebenaran. Penentang kebenaran sepanjang zaman lebih banyak daripada pengikut dan pendukung kebenaran. Tetapi wal aqibatu littaqwa, kemenangan yang sesungguhnya pada akhirnya untuk orang bertakwa. Ma'asyiral ikhwah, akhwat dirahmati Allah, adik-adik yang semua yang saya muliakan. Maka juga kepada orang tua, ya, beruntung tuan-tuan dan puan-puan punya anak yang masih seperti ini, sudah siap untuk mengorbankan waktu mainnya. Sebab kalau di rumah main HP, ya, apa lagi main gaple, ya, tu main gaple itu apa? Ya, main palaka, tidak ada yang palaka gini ya, main ular tangga, tapi boleh main soga-soga. Nah, tapi alhamdulillah di sini, walaupun ada permainan, tapi permainan berisi. Saya tengok, masya Allah, tuan guru melatih kungfu Tibet, Taipokan. Saya nak bergabung lagi nampak ke sasana ini. Saya pernah ikut latihan juga, tapi saya tidak tamat. Nah, saya dah banyak lupa jurus. Boleh diajarnya enggak? Enggak, kalau bawa ikut Ustaz suhu dah ada enggak? Nah. Dulu pernah temu dengan kawan orang kampung Jetli. Sekampung Jetli, tahu Jetli? Mak kenal sodo saya ni. Nah. Sekampung. Dan bahkan satu marga. Enggak satu marga. Istilahnya marga lain tapi masih cabang itu. Ternyata teman Jetli yang lebih hebat dari Jetli itu Muslim, cuma dia tidak main film, itu aja. Sehingga di Indonesia lebih dikenal Jetli. Kalau temannya itu ada lomba meringankan tubuh, dia juara 1 dunia. Saya lupa nama China-nya. Kalau teman saya itu namanya Ma Bocia. Kalau situ, iya, bukan Ma Bocia, Ma Bocia. Saya itu payah nyobu itu kan. Kalau yang teman Jetli itu namanya, nama Islamnya Ismail. Dia bisa meringankan tubuh sampai 3,5 ons. Ustaz lah sampai alun lah. Alun lah. Ya, juara dunia memang. Itu bukan pakai lembu, tidak. Ada teknik. Saya pun belum alun putih kaji lah, alun putih makrifat. Nah, saya tanya langsung, ini pakai lembu atau tidak? Enggak. Ini murni latihan. Murni latihan. Yang ahlinya pasti paham. Awak tidak paham. Nah. Kalau sebab itu, kamu usah melatih dan lainnya. Hah? Kalau tengok badan Ustaz lagu orang tidak isah lainnya. Memang pilih-pilih memang. Karena masih ingat latihan dulu. Masya Allah, suhu tilantang dek suhu, badannya segadang buaya kena. Nah, suhu tilantang baitik, disitan sampai kokian misalnya, inya melompek dari pawi ke pawi, melompek dari pawi itan ke pawi awak.
Itu alhamdulillah lah lulus. Petang nanya Ustaz. Kini tak lah, tak Ustaz dulu lah. Kini tak tolak lah. Dulu lulus. Kalau menjingkang, dia bukan pakai punggung telapak kaki, tapi pakai tumit, menjingkang perut kita. Kok sampai situ lah. Intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada permainan, tapi permainan berguna dan bermanfaat. Karena tidak boleh ada hari lewat kecuali berguna untuk dunia atau akhirat. Ya, dunia kita tidak boleh tinggalkan memang, tapi dunianya jangan sampai bermudarat bagi akhirat. Kan ada sebagian olahraga kan duniawi sifatnya, tapi bermudarat bagi akhirat. Misalnya, orang memasukkan misalnya olahraga judi. Apa judi? Olahraga contoh judi apa? Hah? Nyawa nak lepas ni apa judi je tak apa, tunjuklah olahraga yang mengandung judi. Masuk paku ke botol babayu ya. Itu olahraga tetapi merusak akhirat. Itu tak boleh terjadi. Atau olahraga apa lah? Uang gadi sanam dapat uang. Uang gadi sanam dapat uang banyak. Usaha akhirat atau tidak? Kau apa tak setuju? Elok lah Ustaz katanya. Leo tengok orangnya. Nah, kemarin waktu PON tahun berapa tu nak masukkan di Riau juga waktu itu, tapi alhamdulillah masyarakat Riau Melayu masih kokoh menolak, alhamdulillah masih dimasukkan cabur, yaitu dansa. Apa olahraga dansa? Maksiat murni, bukan budaya kita, dan juga merusak dunia dan akhirat kita. Berapa banyak orang istrinya berdansa sama laki-laki lain, pindah cintanya. Kan di barat memang biasa mereka, pinjam bini aculo berdansanya. Bagi barat biasa, mereka tidak ada yang haram bagi mereka, semuanya halal, semuanya yang penting legal, asal formal legal ambil. Jadi bininya dansa dapat laki, jawang jantan lain itu biasa. Tapi kalau kita tidak, jadi olahraga kita bukan anti olahraga, yang salah paham. Tadi saya bilang, saya olahraga keras yang saya pakai itu tuh. Waktu itu saya minta ke kawan tuh, minta tolong latih saya kungfu itu. Nggak mau dia. Akhirnya saya lawan bertanding. Saya punya silat, saya bilang. Kalau silat letomeknya. Tidak itu kanang dulu Ustaz. Gue jadi nanti lah di lapangan tak pandai lah ngakuyurnya. Kan nyora langsungnya. Nah, kalau silat letomeknya. Tinggi ambil lembu lah. Itu waktu itu nah itu tidak jadi lah. Dah sampai mandi tengah malamnya, mandi asam. Bonto apa-apa sekenek gini dulu, terpapar tidak benar. Jadi ada bonto. Allah musta'an. Untung tak jadi mandi. Untung tak jadi ambil lembu, tinggal nyalil lah Pak. Buku lah doh. Nah, Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Tapi beliau tidak mau menjawab tantangan, padahal tujuan saya kalau sempat diterima tantangan, ambo akan tetap kalah, ya, supaya dapat jadi muwi, kan itu. Kan lama aja bunyi lah. Ustaz Irwan belajar kungfu tak kayak orang Cina lah, kan itu kan, dia langsung kayak orang misalnya, tapi tidak jadi dapat Ustaz ngaku jadinya, tamu, gaknya tidak kan, tidak ikon tidak berbakat gak artinya, tidak berbakat. Nyawa nak les kenek kuyu ke tutur. Beda lagu apa tak belabi lagu apa. Allah musta'an. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Kembali ke waktu tadi. Kamu katanya sejak dilahirkan sudah membelakangi dunia, menghadap ke akhirat. Oleh sebab itu tak boleh lewat satu hari kecuali ada ilmu. Tak boleh lewat satu hari kecuali ada amal. Tak boleh lewat satu hari kecuali ada pahala. Tak boleh lewat satu hari kecuali ada dosa yang dihapus. Alhamdulillah, tidak ada tempat yang terbaik kecuali sekolah-sekolah agama, pondok-pondok pesantren seperti ini. Makanya jangan sedih nak meninggalkan pendopo, pindah ke Ibnu Jarir.
Dokeknya Ustaz demo jolai dulu ke Darun Nahdah. Semoga Allah merahmati para guru-guru kami semuanya. Nah, kalau di pendopo kami jalan kaki atau bantu? Bantu, masya Allah. Pakai motor bahasa Indonesia, motor bahasa Kinang. Bahasa Kinang, dia mah basi kan? Masya Allah. Kalau kami dulu jauh-jauh, tahu jauh-jauh? Tahu jauh-jauhnya? Jalan kaki, mau ku jalan. Kadang-kadang Subangtan lalu, dia mau jolai sampai Kinang. Tapi lama makan sudah itu deh memang. Nya makan lah jamak takhir. Makan pagi, makan siang, jom makan malam. Bila sebab menunggu Selasa. Kalau Selasa kau dok buat macam itu. Pagi ndak ada sarapan, siang ndak sampai, ndak ada kena masak. Akhirnya sudah belajar, tengok piti tok tambang ndak nawa, jalan kaki lewat Sungai Tonang. Ya. Mulai dari apa nomor Kampung Gadang, sudah itu Kampung Deliang, sudah itu Pulau Lawe, sudah itu Sungai Tanang, sudah itu sampai ke Mojalai. Mana kali menjamak takhir makan 3 kali? Dia menujarir? Kan tak ada. Kau datang lo kali orang ayam semua tulis. Subhanallah. Kami orang ayam cik yayo dapatnya. Yayo atau ada orang syukuran. Makanya kan duri itu laris dari itu dia. Ini memang menguntungkan. Kau doa tapi makan daging dalam. Ada hajatan uang kan syukur alhamdulillah, perbaikan gizi. Kalau dulu makan ondang batambu makan ondang dulu tapi tangan dia amat indang nak makan malam goanya kan ya tinggen tu beko atau tinggen tu esok lah sudah beko tu esok lah esok pagi tu esok lusa lah batinggen tak boleh lah biar pada saya kalau kini bawa tolak abinang je sampai tak habisnya beko basinya Cina lo jadi jipaji kini sedih ada Ma'asyarul kiram. Jadi masa-masa kalian ini masa-masa indah alhamdulillah. Jadi sekali lagi jangan ada hari kecuali ada ilmu. Jangan sampai ada hari kecuali akhlak semakin bagus. Jangan ada hari kecuali ada petunjuk. Jangan ada hari kecuali ada. Sebab apa? Kita semakin dekat ke akhirat. Dan ingat adik-adik semua bahwa matahari itu sempurna sinarnya di tengah hari. Masa kecil-kecil belum begitu terlihat terangnya. Remaja dah mulai, di waktu duha dah mulai nampak. Sempurna sinarnya di tengah hari. Setelah itu mulai pula semakin turun lagi volumenya, redup dan tenggelam. Demikian juga kita ini bahwasanya umur kita yang paling bersinar adalah di waktu muda. Di waktu muda. Oleh sebab itu jangan sampai waktu muda nanti. Sekarang kan masih terhitung anak-anak ya. Masih anak-anak kan? Sudah pemuda. Kalau sudah pemuda siap nikah. Belum kan? Nah, belum, masih anak-anak. Nanti di saat muda betul-betul matang dan masak, buahnya random, tak kena ulat subuhat dan syahwat, terjaga karena pupuk dan anti hamanya lengkap. Dan itu ada di pesantren-pesantren. Kita merasa sendiri Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di saat kita sekolah bebas di luar. Ini tanya Sahrulnya, antau yang tinggal asrama jadi kampung sama Rul? Hah? Ini darun jo dulu dan mau jauh. Dan guru bahasa Inggris dulu, kalau tidak pandai bahasa Inggris dan salah. Nyapa guru bahasa Inggris tak pandai bahasa Inggris. Nah, dan guru bahasa Inggris dulu 3 tahun maju bahasa Inggris darun. Jadi antara non tak pandai, awak paling pandai. Jadi lewat waswa
di sebelum kami tadi bosok je guru bahasa Inggris dulu. Bahkan suang ke amat bantiman yang ke guru harus turun dari masa ndak cukup sapu tang jawur ini. Jadi kalau ke guru awak turun salami dia. Ya kalau perlu dipeluk dan dicium. Ya supaya apa namanya dia merasa alhamdulillah murid saya murid yang tetap menghormati. Sebab murid selamanya murid. Sekalipun titel bisa lebih tinggi, perjalanan bisa lebih jauh, mungkin PT lebih banyak, pangkat lebih tinggi, tetapi guru harus tetap dihormati karena merekalah yang telah menjadikan kita berhasil tersebut. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya Syarul sampai kini hormat jika dan boh. Walaupun kayunya bodoh-bodoh lagi, alhamdulillah. Jazakallahu khair. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi matahari itu akan sempurna sinarnya di saat muda. Maka kita lihat para pendukung nabi-nabi adalah orang-orang yang berusia di tengah hari. Usia tengah hari. Kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi diutus diangkat jadi Rasul umur 40, betul? Sini. Nah, Masya Allah. Nabi diutus jadi Rasul mana mah? Kinang dakenya, kinang dake. Oh, kuang tambah sitannya. Enggak. Dia anak muidin tafasirnya. Nah, kasih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Umur 40 diangkat jadi Rasul. La ilaha illallah. Diikuti oleh Abu Bakar. Berapa umur Abu Bakar waktu itu? Yang tahu tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Enggak tahu. 38 atau 37. Ya silakan, Masya Allah. Masya Allah. Ahsanta. 37. Baik. Hayakallah. 37 masih muda. 37 masih muda. Coba yang umur 37 ada. Yang umur 37 kita nak nengok modelnya seperti apa. Yang umur 37 ada? 38? Antum 37? Masya Allah, sini. Kita nak tengok sini. Tafadhal. Amat sabui dah sama ibu ni. Mama isi sodannya mana? Ahlan wa sahlan, hayakallah. Inilah umur 37. Umur 37. Ini sahabat tertua yang ikut pertama masuk Islam. Memang tidak sama ibu mana? Antum di mana makan biasa? Kampung mana? Pek kain mak ya wulusan. Taib. Pek kain pok kilo mak. Mau bolu berarti sekilo 1.000 cukup ya? Sekilo 1.000 cukupnya? Alai. Sekilo 1.000 cukupnya. Untung lainnya. Kalau sampai ndaknya bahaya juga. Nah. Mau 10 kilonya? Sangko kuntu tadi. Ya. Masya Allah. Ya, padahal. Masya Allah. Makasih. Jazakallah khairan. Syukran. Barakallah. Anak ni? Mana anak? Kamu yang masa ayah wa'ang juga. Masya Allah. Memang bontuang dapat ayah. Masya Allah. Masya Allah masih muda, energik, insya Allah di atas hidayah. Baik, maka antum nanti
umur seperti ini harus lebih hebat dari beliau. Nah, itu pondok dulu. Anda maka nak pondok hebat kan? Tidak mau sepondoknya kami dulu. Baik, fadhil. Masya Allah. Pakai kain jauh ya? Masya Allah. Kalau jauh tak sedu kali. Nah, fadhil. Barakallah. Masya Allah. Siapa nama? Taufik. Nama pun bagus. Taufik. Masya Allah. Wabillahi taufik. Selesai wala. Memang awal rahmat, ujung taufik. Dah. Cukup lah ya? Anda silakan. Ustaz, waktu itu dia Ustaz, wabillahi taufik wal hidayah. Jadi kaum muslimin sempurna di masa muda itu. Nah sekarang umur 13, Bapak 13 sayang ya. Kalau perlu di sini 6 tahun, kelas berapa? Hah? Kelas 2. 6 tahun di sini. Tambah di Lipia Ustaz berapa tahun dulu? 5 tahun di Lipia, S1 selesai. Tambah lagi ke Madinah nanti, S2 S3. 10 tahun. Atau langsung ke Madinah deh sih Kak? Bolehnya? Boleh, alhamdulillah. Atau kemana pun, walaupun tidak ke Madinah, tapi menyambung menuntut ilmu di tempat-tempat yang kalau bisa yang lebih steril dari pergulatan pemikiran yang banyak subuhatnya. Ya, karena memang zaman ini kan payah mencari tempat yang steril tuh payah. Bercampur ya, yang lurus 2, yang tukang belokkannya 200 kadang. Tapi yang namanya yang hak itu kokoh. Makanya tanam kebenaran itu, tanam ilmu dan hidayah itu setiap hari. Jangan ada hari kecuali ada ilmu. Jangan ada hari kecuali ada iman. Jangan ada hari kecuali ada hidayah. Jangan ada hari kecuali ada taufik. Ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di saat 13 tambah 5 6 18 19 tambah 5 24 tambah 10 34 pas di umur muda, di pertengahan sinarnya nampak. Alhamdulillah Ustaz tamat umur berapa tahun? 20 sampai berarti sampai 8 dia umurnya. Rencana umur berapa? Tidak tahu. Alhamdulillah, rahasia Allah. Semuanya rahasia Allah. Tidak ada kita punya ilmu. Andainya umur Ustaz 48, dia sudah bersinar di umur 24. Kini berapa umur Ustaz? 27. Mudah-mudahan tambah lagi. Insya Allah sudah bersinar dengan kawan-kawan masyayikh. Ini lebih muda lagi nampaknya. Alhamdulillah. Jadi memang dekat dengan orang-orang bersinar ini, kita pun tersinari. Dekat dengan orang-orang yang teduh, kita diteduhkan. Dekat dengan orang-orang yang rahmat, kita dapat rahmat. Dekat dengan orang yang diberi taufik, kita ketemu taufik. Dekat dengan dasman, kamilud dasm, full cream. Full cream itu artinya gopok. InsyaAllah kita akan gemuk. Oleh itu ikhwan ya akhwati fillah, bapak dan ibu yang saya muliakan, sekali lagi saya sangat bahagia bertemu dengan orang-orang yang insyaallah akan menjadi sinar dan mentari bagi Islam dan negeri ini. Makanya kemarin saya menawarkan judul sebenarnya pesantren kuat, negara hebat, tetapi dianulir oleh Ustaz Ahmad. Ya, tidak maunya judul itu dan bela judul lain, tolak aja dia. Akhirnya tema judul sekali berlalu tak akan kembali lagi. Iya tuh, kesempatan yang tak akan berulang. Lewat nanti umur ini, kalau sudah umur lewat 18, tidak akan ada lagi yang masuk kelas 1 di Ibnu Jarir. Iya, apalagi lah 37 ayat taufik tadi. Mau belajar kelas 1? Tidak. Ambo misalnya
Kalau boleh modalnya, tapi gratis. Tanggung duit kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Kalau sudah terlewat, beristri kita, beli buku dah kurang, pergi berjalan dah terbatas, ya kan? Kemudian tawaran jadi menantu dah ada lah. Dahulu sebelum wali bini banyak nawarkan, anak lah tak nak tamat lainnya, faham je lah tu. Sianu lah gadang jinya. Banyak kini dah ada orang jawab lah. Boleh tidak? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekali lewat tak balik kembali. Semenit yang telah lalu lebih jauh dari 100 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu setiap detik hidup kita berharga. Oleh sebab itu tak ada hari tanpa ilmu, tak ada hari tanpa zikir, tak ada hari tanpa hidayah, tak ada hari tanpa adab. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berbaik sangka kepada Allah, kemudian kepada kawan-kawan kita, buya-buya, ustaz-ustaz, dan juga orang tua yang telah menitipkan anak-anak di sini. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan anak kita lebih baik daripada yang kita harapkan, dan semoga orang tua semakin tercerahkan, karena tidak sedikit orang tua jembatannya setia dan istiqamah setelah melihat anaknya setia dan istiqamah di atas agama. Tidak selamanya orang tua, kadang melalui anak akhirnya kita jina. Sebelum anak kita kadang-kadang tak mau jina-jina, sering dengar kaji tapi masuk kanan keluar kiri. Tapi nengok anak, Masya Allah, ketika pulang hari libur belum azan dia ada ke masjid. Akhirnya kita berpikir, saya yang sudah dekat ke akhirat, dah dekat ke akhirat kok terlambat, anak saya yang masih lumayan jauh kok cepat. Akhirnya melalui itu Allah tuliskan hidayah. Ya Allah, ternyata saya selama ini lalai. Ternyata saya selama ini lalai. Waktu meninggalkan dunia sudah dekat, tapi saya masih lalai dan sering terlambat. Berinfak tak rajin, mengumpat sering, ghibah masih menjadi santapan sehari-hari. Nah, saya sekarang harus ganti dan banting setir daripada majlis-majlis maksiat, majlis-majlis lagu yang tak berguna. Saya lebih banyak duduk di kajian-kajian di masjid-masjid, di yayasan-yayasan, pesantren-pesantren. Fudail ibn Iyad rahimahullah bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah berumur 60 tahun. Lalu dia bertanya, ya akhi, kam madha min umurik? Ada berapa umur yang antum lewatkan? Jawabannya, sitina sana. Saya sudah lewatkan umur 60 tahun. Wala 60? Ala. Masih muda je lah ya? Subhanallah. 60 tahun. Apa kata Fudail? Subhanallah, sittuna sana wa anta sairun ilallah. 60 tahun kamu berjalan menuju Allah. Ma akraba. Alangkah dekatnya al-mufaraqah, meninggalkan dunia ini. Baik. Lalu orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah sudah dekat, 60 saya masih seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami pasti kembali kepadanya. Lalu kata Fudail, atafham ma makna ma taqul? Kamu paham tak apa yang kau ucapkan itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya, na'am. Inna ibadulillah, kita adalah hamba-hamba Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita pasti akan kembali kepadanya. Maka begitu, idza alimal insan annahu abdun lillah, bahwa dia hamba Allah, fala budda ayyakuna ala aini ridallah, dia harus selalu berada pada pandangan yang membuat Allah ridha kepadanya. La haula wala quwata illa billah.
Kemudian idza arafa al-'abdu annahu raji'un ila Allah fa innahu mauqufun, dia akan berdiri di hadapan Allah, fayus'al, dan dimintai pertanggungjawaban. Nasihat ini mengingatkan. Apa katanya? Malhila ya Aba Ali. Kalau gitu apa lagi yang bisa saya buat? Umur tinggal sedikit. Nah, ini resep diberikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala wa jazahullahu 'anil Islam wal muslimina khaira. Apa katanya? Apa katanya? Aqbil 'ala Allahi fi ma baqi min umurika, atau taqarrab ila Allahi fi ma baqi min umurika. Bertaqarrublah kepada Allah dalam sisa umur yang masih ada. Ghafarallahu laka ma madha wa ma baqiya. Allah akan mengampuni yang telah lalu dan yang akan berlalu, atau Allah akan membaikkan yang telah lalu dan yang akan datang. Allah, alangkah pemurahnya Allah pada kita. Lama kita meninggalkannya, lama kita menjauhinya. Di akhir-akhir, di etape terakhir, kita diberinya kecepatan yang kencang sehingga sampai ke finish dengan selamat. Dan kita di akhirat nanti berhak berselebrasi. Alhamdulillah husnul khatimah. Resepnya apa? Sisa yang ada harus tak boleh lalai lagi. Tiada hari tanpa ilmu, tiada hari tanpa hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.